Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Presiden PKS, dalam hal ini diwakili oleh Ketua PPW Santri Bapak Haji Johan Rosihan beserta dengan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati para pimpinan partai di tingkat wilayah, baik MPW, DSW, DPW, dan seluruh jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan seluruh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, baik yang sedang menjabat saat ini maupun yang terpilih pada pemilu legislatif 2024 yang lalu. Tentu yang sangat kita hormati, kita banggakan dan kita sayangi seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera se-Nusa Tenggara Barat, baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun yang hadir secara online melalui kanal-kanal media sosial Partai Keadilan Sejahtera yang menyaksikan acara ini. Singkatnya, hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari menjelang siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara deklarasi sekaligus konsolidasi awal Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka pemenangan calon gubernur, wakil gubernur yang diusung PKS pada Pilkada 2024 yang akan datang, yaitu Bang Zul Abah Suhaili. Semoga apa yang kita hajatkan dalam acara ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau ingin ke Gunung Tambora, cakep. Singgahlah sejenak di Desa Berbali. Cakep. Kalau ingin NTB gemilang dan sejahtera, Cakep. pilihlah Abang Zul Abah Suhaili. Luar biasa sekali. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ingat bersama bahwa saya akan mengulang kembali tentang visi Partai Keadilan Sejahtera pada kepengurusan saat ini adalah Partai Islam Rahmatan Lil Alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan NKRI. Jadi seluruh kerja-kerja Partai Keadilan Sejahtera itu muaranya cuma satu, bagaimana melayani rakyat dan NKRI. Dan berbicara tentang konteks kesinian dan kesinian kita, yaitu Nusa Tenggara Barat, bahwa seluruh kerja-kerja Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik dari wilayah sampai dengan pengurus di tingkat desa dan ranting, semuanya kita hajatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan kita menyadari satu-satunya hal yang paling fundamental dan efektif dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kita tentu harus mengambil dan merebut kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan dengan seluruh instrumen yang dimiliki sangat efektif sampai ke hal-hal yang tidak hanya bercatatan konseptual, tapi juga bisa memaksa agar apa yang kita harapkan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat tersebut betul-betul bisa dilaksanakan. Oleh karena itu bagi kita Partai Keadilan Sejahtera, berbicara tentang pemenangan calon gubernur tidak hanya berbicara tentang hanya visi Partai Keadilan Sejahtera, tapi lebih dari itu kita berbicara tidak hanya sekedar bicara tentang calon gubernur, wakil gubernur, tapi kita berbicara tentang nasib 5,3 lebih juta rakyat NTB 5 tahun yang akan datang. Inilah esensi perjuangan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau melihat kembali tentang perjuangan kita pada Pilkada 2018 yang lalu, kita memulai dari nol. Saat itu Dr. Zul bersama pasangannya boleh dikatakan sebagai underdog, dianggap sebagai peserta penggembira. Kalau istilah Lombok itu sebagai calon kepala daerah yang milu bawang. Milu bawang. Dan survei-survei menunjukkan dari awal saat itu tidak ada yang mengunggulkan Dr. Zul bersama pasangannya. Tapi sekali lagi, berkat kerja sama semuanya,
baik itu partai pengusung saat itu PKS dan Demokrat, demikian juga elemen-elemen pemenangan yang lain, relawan dan sebagainya, pelan-pelan kita bergerak merebut hati masyarakat, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pemilu kada 2018 yang lalu, Dr. Zulkifli Mansah terpilih menjadi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode yang pertama masa jabatan beliau. Dan insya Allah pada Pilkada 2024 ini kita tentu memiliki instrumen dan parameter pemenangan yang tidak berjalan dari nol, tapi kita berusaha jauh berjalan. Ya. Dan tentu dengan berbagai macam kerjasama, dan saya pikir saat ini kita juga bersyukur, ya, partai koalisi kita dulu, Demokrat juga bersama dengan kita, yang relatif kita sudah bisa membangun chemistry, mudah-mudahan bersama dengan Nasdem, demikian juga Hanura bergabung bersama kita, tentu dengan berbagai macam kolaborasi dari elemen-elemen pemenangan itu, maka insya Allah, biiznillah, maka pada Pilkada 2024 kita akan memenangkan Bang Abah pada Pilkada 2024. Takbir! 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 Allahu Akbar. Merdeka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita memilih Dr. Zul dan Abah Suhaili sebagai calon kepala daerah? Yang pertama Bang Zul, tentu karena dia juga anggota Partai Keadilan PKS yang terbaik. Tapi beliau adalah pemimpin yang visioner. Visioner tidak hanya dalam cita-cita dan harapan, tapi kerja-kerjanya taktis dan membumi dan dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran beliau tidak hanya di dalam acara-acara resmi, tapi menjauh menembus sampai rumah-rumah penduduk. Tidak hanya mudah ditemui dalam acara-acara, mohon maaf, acara-acara dalam pesta fisik, tapi beliau bisa menemui masyarakat melalui jalur-jalur media sosial. Sehingga dengan berbagai macam apa yang telah lakukan, maka insya Allah masyarakat NTB sudah melihat apa yang menjadi pilihan PKS untuk mengusung beliau menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024 ini. Berbicara tentang Abah Suhaili. Abah Suhaili ini Bupati Lombok Tengah 2 periode. Beliau di masyarakat Lombok Tengah masih, kalau bahasa sekali ini, viral. Program-program Reban Rurung, ya. Beliau juga adalah pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat. Bahkan saking viralnya beliau, ya, tidak hanya berbicara tentang tadi, ya, beliau adalah seorang ulama yang kehadirannya dirasakan oleh umat. Demikian juga suara merdu beliau menembus sampai ke rumah-rumah pelosok, yang mudah-mudahan susah kita bisa mendengar suara merdu beliau. Dan yang terpenting dari itu adalah viralnya beliau atas kerja-kerja selama memimpin Lombok Tengah. Tentu dengan apa yang kita lihat kedua sosok ini, dengan kesuksesan yang telah diraih, maka insya Allah saya yakin, semua kita di PKS yakin, dan masyarakat Nusa Tenggara Barat akan memilih beliau pada kontestasi Pilkada 2024 yang akan datang. Kalau membeli benur, belilah yang tersertifikasi. Agar aman, simpan di atas kain. Cakap. Kalau memilih calon gubernur, wakil gubernur yang sudah teruji, ngapain kita pilih yang lain? Cakap. Hadirin rahimakumullah, hari ini di tempat ini kita mendeklarasikan sekaligus konsolidasi bagi pemenangan calon gubernur kita pada Pilkada 2024 yang lalu. Pada saat-saat yang lalu, mungkin secara personal, anggota Partai Keadilan Sejahtera, pengurus Partai Keadilan Sejahtera sudah bergerak mensosialisasikan calon gubernur kita. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, maka PKS akan menggerakkan seluruh mesin politiknya untuk memenangkan paket pasangan kita pada Pilkada 2024 yang akan datang. Saya instruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, baik itu pengurus dari tingkat wilayah sampai dengan ranting di desa-desa, kepada seluruh saksi PKS yang sudah direkrut pada Pileg 2024 sekaligus akan menjadi saksi kita pada Pilkada 2024. Demikian juga kader Partai Keadilan Sejahtera. Demikian juga anggota Partai Keadilan Sejahtera, terutama pejabat publik, baik itu anggota DPRD terpilih di 2024 yang lalu maupun caleg
yang masih setia berjuang bersama kita untuk bersama-sama merapatkan barisan, mengokohkan perjuangan kita untuk mengisi hari-hari ke depan yang mungkin tidak mudah, tapi penuh dengan perjuangan. Tapi saya yakin dengan kekompakan kita, dengan kerja kita, sekaligus menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah, insya Allah pada Pilkada 2024 ini kita akan menangkan calon gubernur dan calon wakil gubernur kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. Siap? Siap. Yang dari Pulau Sumbawa berdiri. Semuanya, pengurus, anggota Dewan dari Pulau Sumbawa berdiri. Siap memenangkan calon gubernur wakil gubernur kita? Siap memenangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota se-Pulau Sumbawa? Takbir. Merdeka. Ya. Yang dari Pulau Lombok berdiri. Wow, bagian besar. Siap memenangkan calon kepala daerah kita di Pilgub 2024? Siap. Siap berjuang berdarah-darah sampai kemenangan? Siap. Takbir. Allah Merdeka. merdeka. Silakan duduk. Hari ini kita mengundang lebih kurang 700 orang ya, pengurus Partai Keadilan Sejahtera, pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera dari tingkat wilayah sampai dengan kecamatan, bahkan untuk Kota Mataram sampai dengan Ranting. Walaupun saya beberapa setelah banyak diprotes oleh pengurus kecamatan, bahkan mungkin desa di kabupaten lain, kenapa kami nggak diundang. Kami sampaikan bahwa inilah perwakilan, insya Allah setelah ini kita akan melakukan roadshow, konsolidasi, sekali deklarasi calon pemenangan ke kabupaten kota. Dan selanjutnya kami di pengurus wilayah akan melakukan supervisi sampai dengan 3 kecamatan. Saya harap rekan-rekan di DPD juga melakukan yang sama. Melakukan konsolidasi pemenangan calon gubernur kita sampai dengan kecamatan. Sekaligus melakukan supervisi sampai dengan desa se-Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu sangat terbatas, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan keridhaan kepada kita semuanya, sekaligus mengabulkan hajat-hajat kita, agar pada Pilkada 2024, calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKS dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah Takbir. Allah Takbir. Allah Merdeka. merdeka. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.